Bapak Ibu berkat oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan yang baik lagi pada pagi hari ini. Kiranya hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan. Kita percaya Tuhan sudah memberi kita waktu untuk boleh melihat tentang waktu-waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan sebab itu mari kita memulaikan ibadah ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena pagi ini kami boleh Tuhan kumpulkan lagi dalam rumah-Mu pada saat ini Bapa. Kesibukan-kesibukan kami kadang-kadang membuat kami lupa untuk beribadah. Hari-hari libur yang diberikan bagi kami pun terkadang membuat kami mengabaikan Tuhan atas hidup kami. Kiranya kami yang datang hari ini pun kami semuanya diberkati Tuhan dalam ibadah ini, sehingga Tuhan kami boleh pulang dengan berkat dan kemenangan di dalam Tuhan. Hubungan dekat dengan Tuhan menjadi yang penting bagi hidup kami dalam menjalani kehidupan tidak mudah bagi kami. Di hari ke depan kami tahu begitu banyak hal yang harus kami hadapi, tapi dekat dengan Tuhan maka kami boleh mengalami ketenangan. Terpujilah Tuhan, kami akan beribadah kepadamu, kami akan menyembah-Mu. Berkati kami semua Bapa, urapi kami semua dalam kuasa daripada Roh-Mu. Inilah doa kami. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan menjadi kekuatan kita. Hanya dekat dengan Tuhan menjadi sebuah kemampuan yang kita miliki di dalam menjalani hidup ini. Hanya dekat dengan Tuhan menjadikan hidup kita untuk semakin hari semakin boleh menyenangkan hati Tuhan. Mengambil sebuah pilihan di dalam sebuah kesenangan untuk dekat kepada Tuhan bukan menjadi sesuatu yang mudah. Dunia menyajikan begitu banyak hal kesenangan. Dunia begitu banyak menyajikan tentang kenikmatan dalam hidup saudara dan saya. Tetapi hari ini saudara-saudara sekalian, dekat dengan dunia tidak membuat kita menjadi bahagia. Tapi dekat dengan Allah membuat kita menikmati kemenangan dan sukacita. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Aku ingin selalu Tuhan bersekutu denganmu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku Tuhan.
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah, sungguh indah selamanya, selamanya. Keluarkan suara saudara dan saya, katakan sama-sama kepada Tuhan, ku ingin selalu dekat kepadamu Tuhan. Ku ingin selalu, lebih kuat katakan, bersekutu lebih kuat katakan doamu kepada Tuhan. menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah berselamanya, selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan, masing-masing naikkan doamu kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk setiap hal yang Tuhan buat dalam hidup saudara dan saya. Ada hal-hal yang mungkin menyedihkan, ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Tapi katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Dia Allah yang hebat, ajaib perkasa, perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup saudara saya. Katakan sama-sama, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kau hebat, ajaib perkasa, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa,
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sama-sama, di hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, kami habiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat-Mu atas ibadah ini, memberkati kami semua, memperlengkapi kami hamba-hamba-Mu. Di dalam Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Pengakuan iman bala keselamatan menjadi ucapan kita pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian. Di halaman 400 dalam buku nyanyian kita, atau di depan di layar kita bisa melihat pengakuan bala keselamatan yang akan kita membacanya bersama-sama. Pengakuan iman bala keselamatan 2-3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan menghadirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Nyanyian 165 menjadi nyanyian kita selanjutnya yang mengatakan saya dapat kemenangan. Haleluya. Saya dapat kemenangan, ya. Menjadi nyanyian kita saudara-saudaraku dari segala dosa. Saya akan nyanyian ini. Saya dapat kemenangan di atas segala dosa, oleh karena kuasa Tuhan yang cukup bagi saya. Tuhan Yesus juru selamat, jangan tinggalkan saya. Sama kehidupan ini saya mau turun saja. Tuhan tentu tolong saya melawan kejahatan, demi kerajaan-Nya di dunia yang bawa kesenangan. Tuhan Yesus juru
saya madia, turut saja. Terang Tuhan sudah masuk ke dalam hati saya, agar hidup tanpa dosa karena kuasa Roh-Nya. Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya dalam kehidupan ini. Sekarang katakan sama-sama, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Juru Selamat, jangan tinggalkan saya selama kehidupan ini. Saya mau turut saja, saya mau turut saja. Kata lagi, saya mau turut saja. Haleluya. Dunia membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita takut dan khawatir. Tetapi kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka ada kuasa yang kuat yang Tuhan beri bagi kita. Yesus mengutus para murid dan mengatakan, aku memberikan kuasa kepadamu. Dalam Pentakosta juga dia berikan kuasa kepada saudara dan saya. Ada sebuah yang mengatakan, ku diberi kuasa. Hey! Yo, hey. Bisa berdiri ya? Kita bisa berdiri kalau dan lebih semangat kita olahraga. Yo! Hey! Yo! Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Segala Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Raja. Oke. Orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan penuh dengan semangat ya, penuh dengan sukacita. Yo, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Lebih semangat. Hey, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Hey, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi katakan, di lawanku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala tangannya di atas, katakan, sungguh besar, sungguh besar, lebih kuat. Yo, Kau beri hidup dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Sekali lagi ya, sungguh besar ya. Terpujilah Engkau Raja, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Katakan sama-sama, terpujilah terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi sama-sama katakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya.
baru pertama ini. 10 kor. Ya kan? Satu kor lagi, aku diberkati. Amin? Amin. Diberkati enggak? Haleluya. Enggak dong Mayor, ini susah berat nih. Masalah juga berkat saudara sekalian, ya kan? Membuat kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ini kan pujian nih saudara-saudara sekalian. Kasih setiamu nyata bagiku. Hei! 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 Kasih setiamu nyata bagiku. Nyata bagiku. Hikmat Kebajikan tersedia bagiku. sebab Dia Allah yang sanggup, saudara sekalian. Allah yang sanggup memberkati kita. Allah yang sanggup menganugerahkan apapun dalam hidupmu. Katakan. Sangat besar bagiku. Yo 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 yo, tetap aku diberkati. Yeay. Aku Hey 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 hey. karena Allah sanggup. Yo katakan. Untuk menyediakan. Hey, aku diberkati. Yeay. Aku dilimpahi atas sempurna. Sempurna Anugerah Tuhan bagiku. Mari saudaraku dengan penuh sukacita, apapun kau hadapi hari ini, yakinkan bahwa berkat Allah, kasih setia Tuhan, kasih setiamu. hey, nyata bagiku. Sampai hari ini Dia berkati saudara dan saya. Dia beri hikmat dan kebajikan. Dia memampukan kita menjadi hidup ini. Katakan, sebab Allah sanggup. Yo, limpahkan segalanya. yo, dan anugerahnya sangat besar. Katakan sama-sama, keluarga. Yo, aku di hey 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 hey. Aku Hey 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 hey. karena Allah sanggup Untuk menyediakan, aku diberkati. Hey hey. aku dilimpahi atas sempurna Anugerah Tuhan bagiku. Aku hey, tangan dari atas katakan hey 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 hey. Yo yo. karena Allah sanggup Yo katakan. untuk menyediakan. Aku diberkati. Yo hey 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 hey. Hey 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 hey. Untuk menyediakan, aku diberkati. Hey hey. Aku Hey hey hey. Sekali lagi ya. Diberkati Tuhan, ya katakan doamu. Aku diberkati. Aku diberkati. Yo. Ho 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 yo yo. Aku diberkati. Hey hey. Hey hey hey. Yo yo yo. Yo 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 yo. Untuk menyediakan, aku diberkati. Aku di tepuk tanganmu kepada Tuhan. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yo, hey, haleluya. Yo, haleluya. Udah keringat belum? Belum ya? Belum. Ini hari raya kurban ini, suruhku kita harus semangat. Iya kan? Sukacita nih semangat kurban. Haleluya. Sukacita hari ini? haleluya. Haleluya, nyanyi glory bagi Tuhan. Haleluya. Hey, 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 hey. Yo, yo, yo. Ho, 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 ho. Yo, yo, ho. Lebih semangat. Katakan. Nyanyi glory. Ho, ho. Ho, ho. Glory bagi Yeah, yeah, yeah. Oh, nyanyi glory. Yeah, yeah. Glory, yeah, yeah. Glory bagi sang raja. Yeah. Nyanyi Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. glory bagi sang raja. Mari rayakan. Mari nyanyikan. Serukan berseru ya. Hey hey.
Mari serukan, hey hey, Serukan, hey hey, bahwa Yesus yeah yeah yeah. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesus Yeah yeah yeah. Oh, mari serukan. Hey hey, Stop dulu. Raja. Stop. Kalau berseru ya berseru. Gimana kita mau berseru Tuhan mau dengar? Mari serukan. Lebih kuat. Mari serukan. Mari serukan. Yo! Mari serukan. Hey hey serukan. Hey hey. Bahwa Yesus Hey 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 hey. Oh, mari Serukan. Hey hey. serukan, Hey hey. Yo yo. mari serukan, Hey hey. serukan, Hey hey. bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan, katakan sama-sama. Yeah, hey, siapkan Timo. Kita akan merasa bahagia. Bila kita menyembah Yeah, Dia, hey, kita akan merasa sukacita. Bila kita katakan yo. nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, yeah yeah, Glory, yeah yeah. glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Mari serukan ya, mari serukan. Mari serukan. Siapa lagi yo? Mari serukan. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh, mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan. Serukan, Hey, hey. bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan. Lebih goyang bila kita yo. Kita akan merasa bahagia. Bila kita menyembah Dia, kita akan merasa sukacita. Yeah, bila kita semua nyanyi glory, yeah yeah, glory, yeah yeah. Glory bagi Yeah, Sang Raja. kami nyanyi glory, yeah yeah, Glory, yeah yeah. glory bagi Yeah, Sang Raja. nyanyi glory, yeah yeah, Glory, yeah yeah. glory bagi Sang Katakan Raja. sama-sama. Mari Rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Yeah, hey, 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 yo. Mari Rayakan dan nyanyi. Yo, yo. Haleluya. Yo. Haleluya. Baik saudara sekalian, nyanyian 277 kita beri persembahan. Lurus dan sempitlah jalan. Lurus dan sempitlah jalan dan sering ada durinya. Itu jalan kewajiban yang menuju ke surga. Lurus dan sempitlah jalan dan sering ada durinya. Itu jalan kewajiban yang menuju ke surga. Tapi kalau kita setia, kita terima yang perlu dari sungai. dari sungai rahmat Allah di sebelah jalan. Sebelah jalan, sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Hey! Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Di jalan yang suci itu ada damai dan senang. Meskipun sering berbatu dan bahaya menghadang, jalan kewajiban ini telah dijalani Yesus. senyumannya menerangi Jalan ke negeri. Yo, kudus. sebelah jalan
kewajiban mengalir rahmat Allah. Sebelah jalan kewajiban mengalir Sebelah jalan, sebelah jalan, sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah, rahmat Allah. Sebelah jalan kewajiban mengalir rahmat Allah. Baik, saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan-persembahan kita pada pagi hari ini. Kita doa saudara-saudara sekalian. Kami hampiri hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur. Karena Tuhan sangat baik dan terlalu baik bagi kami. Tuhan sudah memberkati apa yang boleh kami lakukan. Dan hari ini sebagai wujud syukur kami Tuhan, kami boleh memberikan persembahan-persembahan kami. Persembahan mingguan kami, persembahan perpuluhan kami, persembahan-persembahan kasih yang boleh kami berikan Tuhan sebagai wujud ucapan terima kasih kami kepada Tuhan. Hamba berdoa kepadamu Tuhan, berkati persembahan-persembahan ini. Tuhan kuduskan Tuhan, sehingga persembahan yang sudah diberikan ini dapat dikelola dengan baik. Dan kami percaya waktu Tuhan memberkatinya, maka Tuhan pasti mencukupkan untuk semua kebutuhan-kebutuhan pelayanan-Mu. Seperti Engkau memberkati 5 roti dan 2 ikan, mencukupkan 5.000 orang lebih. Dan kami percaya bahwa waktu kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus melimpahkan berkat, mencukupkan untuk seluruh kebutuhan-kebutuhan gereja ini. Dan juga kami hamba-hamba-Mu di tempat ini. Untuk semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka. Usaha dan pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kiranya apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tuhan buat beruntung. Sehingga setiap apa yang mereka kelola dan kerjakan maka menghasilkan berkat bagi mereka. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang sedang sakit, Tuhan juga jamah dan sembuhkan mereka. Ada mereka mengalami pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan juga berikan mereka kemenangan. Kami berdoa untuk mereka yang gak bisa hadir hari ini, karena tidak kami tahu alasan apapun Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan sentuh hati mereka. Tuhan jamah mereka untuk mengingatkan hidup mereka adalah karena anugerah Tuhan. Sehingga mereka tahu ada waktu untuk bekerja. Dan mereka tahu juga ada waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pelayanan tempat ini Tuhan, Kau memberkati. Kau memberkati rencana kami merenovasi dalam gereja ini pun Tuhan berkati. Terima kasih jawaban-jawaban doa yang Tuhan beri bagi kami. Kiranya Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami pun Tuhan berkati. Kota di mana kami tinggal pun Tuhan berkati. Sehingga Tuhan kami boleh menikmati damai sejahtera, keamanan, ketenangan di tengah-tengah bangsa negara ini dan juga di kota kami Surabaya. Pemerintahan kami Tuhan berkati, presiden, wakil, para menteri, semua kepala-kepala daerah dan juga kepala daerah yang ada di provinsi Jawa Timur dan juga yang di kota Surabaya diberkati Tuhan. Kiranya mereka boleh menjalankan tugas dan panggilan mereka di dalam segala aturan-aturan dan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami akan siapkan hati kami dengar firman-Mu. Tuhan berkati semua kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan suara kebenaran firman-Mu hari ini, diurapi oleh Tuhan. Dan semua kami juga diurapi oleh Tuhan. Sehingga firman jatuh di hati kami yang terbaik, bertumbuh dan membuat kami semakin hari mengerti akan kemauan Tuhan. Ini doa kami Bapa, terima kasih untuk semuanya. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Bila hati kita terasa berat, bila hati kita punya pergumulan-pergumulan yang berat, maka ada Yesus yang bisa kita tanya mereka. Waktu hari ini engkau mau sujud di altar Tuhan, maka akan ada hal yang terjadi dalam hidupmu. Siapkan hatimu dengar firman, mendengar suara Tuhan. Bila hati terasa berat, tak
Tak seorang pun mengerti bebanku. Tak seorang pun mengerti. Tanya sama siapa? Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu mempedulikan saudara. Amin. Gak ada yang gak pedulikan. Ku datang Yesus. Dia pikul segala masalahmu, segala bebanmu. Katakan sama-sama, kami mau sujud Tuhan. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Amin. Dia mengubahmu. Dia membaharui hati hidupmu. Sesuatu pasti terjadi. Terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, gak ada orang yang tahu masalahmu. Orang gak tahu beban hidupmu, tapi Tuhan tahu. Tanya Yesus, apa yang harus ku. Sujud di altarmu. Sujud. Sujud di altarnya. Aku mau bawa Tuhan. Aku mau dengar firman-Mu Bapa. Kiranya hari ini sesuatu terjadi. Terjadi lawatan firman melawat kami Bapa. Dia bebaskanku. Ya ubah hidup. Amin. Haleluya. Sesuatu terjadi. Saat datang dia. Mari siapkan hatimu saudara-saudara kalian. Siapkan hati mendengar firman. Siapkan hidupmu. Sujud. Lebih kuat katakan. Bawa hidupmu kepadanya. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Anugerah firman. Terima anugerah firman hari ini. Supaya kita dibebaskan. Segala masalah apapun Tuhan beri kita kemenangan. Ya ubah hidup. Barui hatiku Tuhan. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi.
saat datang di altarnya. Amin. Kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 28 ayat pertama hingga ayat 14, pembacaan yang cukup panjang. Ulangan pasal 28 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kitab Ulangan adalah kitab yang mencatat kembali kisah atau hal-hal yang sudah tercatat pada kitab Musa sebelumnya. Dan kitab Ulangan adalah kitab terakhir dari Musa sebelum dia mengakhiri masa-masa pelayanannya menjadi pemimpin bangsa Israel, di mana dia menuntun bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Mengapa dituliskan kembali? Karena kita melihat bahwa atau membaca kembali kisah di dalam Bilangan 14, Bilangan 26, bagaimana bangsa Israel yang dituntun oleh Musa pada saat keluar dari Mesir, yang diperkirakan 2 juta orang itu tinggal 2 orang yang tersisa, yaitu Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Inilah sisa dari mereka yang dituntun oleh Musa dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan yang ada selanjutnya adalah generasi-generasi yang lahir di padang gurun.
Dan mereka tidak mengerti lagi hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya. Karena perjalanan panjang 40 tahun. Dan mereka banyak telah lahir di padang gurun. Itulah sebabnya Musa kembali menuliskan kitab Ulangan. Dan dia menuliskan kembali kisah-kisah yang telah terjadi. Tetapi tidak hanya sekedar kisah lagi, tetapi ini adalah khotbah Musa buat generasi selanjutnya sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Karena pada saat mereka akan masuk ke tanah perjanjian bukanlah hal yang mudah. Mereka masuk begitu saja dan masih banyak hal-hal yang harus mereka hadapi. Ada banyak perjuangan-perjuangan yang mereka harus tempuh untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Sehingga Musa menuliskan khotbahnya melalui Ulangan pasal 28 ini. Dan kita melihat ada berapa hal yang disampaikan oleh Musa untuk generasi selanjutnya, di mana Musa mengingatkan kepada mereka untuk meneguhkan iman mereka, menguatkan kepercayaan mereka untuk memasuki tanah perjanjian yang Tuhan sudah anugerahkan bagi mereka. Dan di kitab Ulangan ini pun banyak teguran, peringatan-peringatan, dan juga hiburan dan kekuatan bagi umat Tuhan yang kembali dituliskan oleh Musa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita dan siapapun manusia tentu ingin mengalami berkat. Dan itulah judul perikop pembacaan kita hari ini, berkat. Saya membuka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan situ bahwa berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Jadi berkat tidak hanya semata materi yang kita lihat, yang kita jumlahkan, yang kita alami tiap hari dan kita memberikan nilai-nilai lalu kita katakan berkat. Tetapi apapun yang kita alami yang mendatangkan kebaikan untuk hidup kita, baik tantangan, baik duka cita, baik pergumulan, dan semuanya, baik kekurangan, kemiskinan, itu baik untuk kita alami, supaya kita akan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi hidup kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul ketaatan menghasilkan berkat. Ketaatan menghasilkan berkat, dan itulah yang disampaikan oleh Musa pada pasal 28 ini. Tadi saya katakan bahwa semua orang dan siapapun tentu ingin mengalami kehidupan yang diberkati. Kita semua ingin mengalami berkat-berkat yang baik dalam kehidupan kita. Kita juga ingin mengalami kekuatan saat kita menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Dan tidak segampang, seindah yang kita pikirkan untuk memperoleh berkat. Sebab dalam perikop ini ada hal-hal yang harus kita lakukan. Ada syaratnya, ada aturannya untuk kita mengalami berkat Tuhan. Kalau kita membaca pada bagian pertama dari pembacaan tadi dikatakan demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang Tuhan mau dari kehidupan umat-Nya yang ingin diberkati? Yang pertama dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan, jika engkau baik-baik memperhatikan, jika engkau baik-baik atau dengan saksama mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Itulah syarat yang pertama yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita untuk kita mengalami berkat. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan saksama, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tapi kegagalan kita mendengar firman Tuhan, banyak kali kita tersinggung, bukan?
Kalau hamba Tuhan khotbah, kita yang tersinggung. Kita marah, bukan? Kita tidak mendengarkan dengan baik. Tapi hari ini diingatkan kepada kita, jika engkau baik-baik mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan, suara Tuhan, maka ada janji berkat yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Dan itu juga yang disampaikan oleh Musa kepada generasi yang akan melanjutkan perjalanan untuk masuk ke tanah perjanjian. Pada saat mereka mendengarkan suara Tuhan, memperhatikan suara Tuhan dengan baik, maka ada berkat yang Tuhan berikan. Nanti kita belajar apa berkatnya. Kemudian yang kedua, persyaratan yang Tuhan tuliskan melalui kitab Musa ini. Yang kedua, pada ayatnya masih yang pertama juga dikatakan, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudaraku, yang kedua, jika kita baik-baik melakukan perintah Tuhan dengan setia, ya, enggak hanya sekali-sekali, tapi setia berarti terus-menerus berkesinambungan. Enggak ada aturan, oh iya, kalau saya diberkati, saya baik-baik melakukan firman Tuhan. Kalau saya banyak berkat-berkat yang melimpah, saya akan baik-baik melakukan. Dan dengan setia, tapi saat ada tantangan tunggu dulu. Pada saat dalam kekurangan, ya maaf dululah. Saya tidak melakukan dengan baik. Saya berhenti dulu. Tapi hari ini Tuhan katakan, jika engkau baik-baik melakukan dengan setia, melakukan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan terus-menerus, enggak sekali-sekali, tapi terus-menerus, maka ada janji berkat buat kita sekalian. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-21, apa dikatakan di situ? Matius 7 ayatnya yang ke-21, dikatakan demikian ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ya, saya tidak membaca semua. Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukannya. Demikian pun dengan berkat Tuhan, saat kita taat melakukan perintah Tuhan, saat kita taat terus-menerus mengerjakan, menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain dimanapun kita ada, maka ada berkat Tuhan yang akan diberikan. Tetapi manusia kan maunya yang enak-enak saja gitu ya. Enggak mau melakukan. Hanya mau didengerin. Hanya mau doanya yang dijawab. Hanya mau permintaannya yang dijawab. Tapi perintah Tuhan, keinginan Tuhan, aturan Tuhan kita abaikan. Kita mau kemauan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ingatlah bahwa kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Tidak ada lagi hak kita untuk mengatur hidup kita sendiri. Tidak ada lagi kemauan dan keinginan kita yang kita turuti. Sebab Tuhan telah membeli dan harganya telah lunas dibayar. Kalau saudara-saudara membeli barang-barang, baik kendaraan, apapun itu, kalau sudah lunas kita bayar, maka itu akan menjadi bagian kita. Terserah kita. Kita mau jumping kemana kendaraannya, mau diterbangkan kemana ya terserah. Karena kita yang punya. Demikian pun kehidupan kita telah menjadi milik Tuhan. Dia bayar di kayu salib dengan hidupnya. Masihkah kita mau keinginan kita yang dituruti?
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kembali diingatkan kepada kita. Pada saat kita taat melakukan dengan setia perintah Tuhan, maka ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, kita melihat pada pembacaan ini, ya, masih dalam pembacaan ini dikatakan pada saat engkau berpegang kepada perintahku. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan, hidupmu menurut jalan Tuhan. Kita bisa membaca di ayat 9c. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka ada berkat-berkat Tuhan yang mengikuti kehidupan kita. Maka ada berkat Tuhan yang akan dihasilkan karena ketaatan kita mengerjakan perintah Tuhan dan berpegang pada perintah-perintah Tuhan. Kalau kita membaca juga dalam Yosua pasal 1 ayat 7. Di situ pun Yosua diingatkan, kalau engkau mau berhasil, engkau mau beruntung kemanapun kau pergi, maka Tuhan bilang engkau harus berpegang pada perintahku. Engkau harus menuruti jalanku, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tapi menuruti aturan Tuhan dan perintah Tuhan. Dan persyaratan yang keempat, ya, kalau mau ikuti banyak, tapi 4 saja sudah sulit kita melakukannya. Yang keempat, pada ayatnya yang ke-14 dari pasal 28 tadi dikatakan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Yang keempat, jika engkau tetap menaruh kepercayaanmu kepada Allah, kepada Tuhan, maka ada berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan akan berikan kepada kita sekalian. Apa berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Pada ayatnya yang pertama tadi dikatakan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, di mana ada berkat atas status saudara dan saya. Tuhan yang berikan. Jangan cari kepada kiri kanan, mencari perhatian kiri kanan kita dengan manusia pada saat kita bekerja. Karena Tuhan sendiri akan mengangkatmu. Tuhan sendiri yang akan mempromosikanmu menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang luar biasa. Kemudian berkat apa lagi saat kita berpegang teguh akan firman Tuhan. Kita melakukan dengan baik-baik firman Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Pada ayatnya yang kedua dikatakan di situ segala berkat, ya, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Tuhan gak bilang hanya satu berkat, tapi segala berkat, apapun menjadi keperluanmu, apapun yang menjadi kebutuhanmu, maka Tuhan akan berikan itu kepada kita dan menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Yang penting kita melakukan baik-baik firman Tuhan. Yang ketiga, berkat apa yang kita akan terima saat kita melakukan dengan baik-baik firman Tuhan, mengerjakan dengan setia, dengan taat, dengan tetap percaya. Pada pasalnya yang ketiga dikatakan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Apa artinya saudaraku? Dimanapun, ya, dimanapun kita berada, posisi apapun yang kita sedang jalani hari-hari ini dalam pekerjaan kita, maka Tuhan yang akan memberkatinya. Karena berkat itu ada di dalam kehidupan orang-orang yang melakukan baik-baik firman Tuhan, yang mendengarkan baik-baik firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak terbatas dimanapun
Ya, jangan kita pikir bahwa kita ini, saya kan nggak petani. Tapi Tuhan nggak batasi. Karena artinya bahwa di kota, di ladang, dimanapun, itu mengartikan bagi kita bahwa berkat Tuhan tidak terbatas. Dimanapun ada orang-orang yang melakukan baik-baik firman Tuhan, merenungkannya dan percaya kepadanya, maka berkat Tuhan akan mengikuti karena orang percaya yang taat. Kemudian apalagi berkat yang Tuhan berikan melalui pembacaan ini? Pada ayatnya yang keempat dikatakan demikian. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Saudaraku, apa artinya dengan ayat ini? Bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan akan diberkati oleh Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Bahkan sampai kepada keturunanmu Tuhan akan memberkati. Yang penting kita baik-baik mendengar suara Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan tetap percaya. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berkat berikutnya pada ayat yang kelima dikatakan, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Luar biasa. Bakul kita ya, kalau zaman dulu bakul itu tempat nasi ya, tempat makanan bakul. Adonan ya mungkin panci-panci kita untuk masak, wajan kita untuk masak. Itu pun diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang terjadi, bukan? Bukan hanya sekedar janji Tuhan, dia mengatakan diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu buat janda di Sarfat, bukan? Tuhan berkati bakulnya, Tuhan berkati adonannya, bukan? Tepung yang tinggal sedikit, minyak dalam buli-buli yang tinggal sedikit. Saat Tuhan berkati, maka kita melihat dia bisa hidup sampai akhir masa kesusahan, masa kekeringan, masa kesulitan pada hari itu. Ini bukti jaminan Tuhan bagi saudara dan saya. Dia tetap menjalani hari-harinya. Padahal hari itu menurut dia, ya, dia akan masak tepung, dia akan mengolahnya, dan dia katakan kemudian saya makan dan akan mati. Itu pikirannya sebagai manusia. Tetapi ketika Tuhan memberkati janda di Sarfat, dia tetap menjalani hari-harinya. Dan kalau kita membaca, sedikit pun minyak dalam buli-buli, sedikit pun tepung dalam tempayannya tidak habis, tidak berkurang bahkan dikatakan. Dan saudaraku, kita melihat apa yang dilakukan dengan berkat yang sedikit. Kita tahu kisah itu di mana janda ini memberi makan terlebih dahulu kepada hamba Tuhan. Dan dia didoakan, dan dia didukung, diberikan keyakinan bahwa saat dia mendahulukan untuk pelayanan Tuhan, untuk hamba Tuhan, maka dia tidak mengalami akan kekurangan. Jadi saudaraku, jangan kita menganggap remeh ya, memberikan hamba Tuhan berkat untuk didoakan. Kalau di Sulawesi itu terjadi dan luar biasa gitu ya. Mereka mendahulukan hamba Tuhan. Apapun yang mereka punya, hasil mereka bawa sama hamba Tuhan, didoakan supaya mereka diberkati. Dan itulah iman mereka. Dan sampai hari ini pun mereka tidak mengalami kemiskinan ya, saat mereka mendahulukan pelayanan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, janji berkat Tuhan bagi kita sekalian sangat luar biasa. Ya,
sangat ajaib saat kita melakukan baik-baik firman Tuhan. Dan yang terakhir pada ayat yang ke-6 dikatakan, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Apa artinya bagi kita sekalian? Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Artinya bahwa Tuhan lebih dahulu memberkati kehidupan rumah tangga kita. Kemudian saat kita keluar bekerja, baru Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan sangat menghargai keluarga lebih dahulu. Tuhan sangat menghormati keluarga terlebih dahulu. Sehingga mujizat yang pertama Yesus lakukan, air menjadi anggur, itu di tengah keluarga yang sedang mengalami pesta dan kekurangan anggur. Inilah kepedulian Tuhan atas kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu saudaraku, mari perhatikan rumah tangga anak-anakmu. Jadikan teladan hidupmu. Gak perlu kita banyak ngomong kepada anak-anak. Apalagi hari-hari ini anak-anak lebih pintar dari kita ya. Kita omongin ini, wah jawabannya lebih panjang. Tapi teladan hidupmu tiap hari akan dibaca oleh anak-anak kita. Yang gak perlu ngomel panjang-panjang ya. Capek. Tapi lakukan firman Tuhan melalui hidupmu setiap hari. Gak perlu banyak omong. Anak-anak akan mengikuti. Anak-anak akan melihat dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sangat memperhatikan rumah tangga. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Orang yang taat, orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh melakukan, merenungkan, dan tetap percaya kepada Allah, maka akan berkat Tuhan terus mengikuti kehidupan saudara dan saya. Amsal 10, kalau kita baca, Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi walaupun kita bekerja dengan susah payah, gak tidur siang malam, terus berjuang dan berjuang, kalau Tuhan tidak berkati, semuanya sia-sia. Jadi sangat jelas firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian, kalau mau diberkati, lakukan firman Tuhan, kerjakan, dan tetap percaya kepada Tuhan. Maka segala berkat, apapun itu, akan mengikuti saudara dan saya. Karena ketaatan yang kita lakukan tidak sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan sampaikan. Kalau kita baca ulangan ini besok, tetap juga Tuhan bilang hari ini, ya, bukan besok. Besok saudara baca ulangan 28, tetap Tuhan bilang hari ini. Jadi hari ini kita melakukan perintah Tuhan. Besok saudara baca juga hari ini, bulan depan saudara baca juga hari ini. Jadi tiap hari Tuhan ingatkan, percaya, dengar, lakukan firman Tuhan, maka berkat Tuhan akan terus mengalir bagi hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman memberkati kita, memberikan kita semakin mengerti bahwa berkat tidak hanya selalu berbicara tentang sebuah kesenangan yang kita boleh nikmati, tapi berkat juga adalah sebuah tantangan dan pergumulan. Pertanyaan-pertanyaan penting dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian, terkadang adalah bahwa adakah Tuhan memahami dan mengerti keadaan kita? Sore hari saya mau bicara khotbah tentang adakah Allah di tengah kesulitan. Saya dengar khotbah tadi, saya coba uraikan dan saya berpikir untuk melanjutkan khotbah ini dalam sebuah tema yang lain. Orang selalu berpikir bahwa
Berkat itu sesuatu yang senang gitu loh. Kesusahan, kesedihan, tantangan, saya nggak diberkati gitu. Kita menjustifikasi diri kita. Sehingga saya pikir sebentar saudara akan bicara, adakah Allah di tengah kesulitan? Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu saudaraku mengingatkan kita tentang bahwa dalam situasi apapun yang Alkitab katakan tadi, bahwa Tuhan terus memberkati kita. Keluar masuk kita diberkati. Ya kan? Bakul dan adonan kita diberkati. Saudara baca itu kesempurnaan berkat luar biasa. Kuncinya bagaimana kita mengalami itu. Dengarkan baik-baik. Lakukan dengan setia. Kekuatan saudara gak akan mampu melakukan itu. Tapi waktu engkau mau sujud di altar Tuhan, berdoa mohon kekuatan Tuhan, maka aku akan mampu melakukan hal itu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau sujud di altar Tuhan hari ini, sujudlah di altar Tuhan. Katakan sama Tuhan, Tuhan saya mau mengalami berkat-Mu di Ulangan 28. Tapi saya akui, katakan sama Tuhan, terkadang saya Tuhan, katakan gak bisa baik-baik dengar firman. Gak bisa setia, minta nih kekuatan Tuhan. Rubah sebuah mindset dalam pola pikir kita bahwa berkat tidak selalu bicara tentang engkau mengalami doa dijawab, mengalami uang yang banyak, harta yang banyak. Tapi tantangan, kekecewaan, kesulitan itu berkat yang Tuhan beri bagi kita untuk apa gitu loh. Untuk kita mengalami berkat yang lebih besar yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Ini saya katakan tadi kan karena membahasnya menyalahkan Tuhan. Adakah Allah di tengah kesulitan saya gitu loh. Di malam sore kita akan bahas itu. Tapi hari ini saya mau katakan kau harus sujud di altar Tuhan. Menjalani hari-hari yang gak mudah. Ya kan? Kalau minggu lalu bilang apa tuh? Zona krisis katanya. Hidup ini gak gampang. Tapi berserah di altar Tuhan. Membawa sakit penyakit. Membawa apapun kau sedang hadapi. Mungkin orang gak tahu beban hidupmu yang begitu berat. Tapi engkau perlu tanya sama Yesus. Karena dia yang tahu keadaan dirimu. Iya kan? Mari saudara sekalian dalam suasana doa nyanyikan pujian ini dengan lembut. Kalau saudara ingin menangis bagi Tuhan. Kau ingin berlutut sujud di altar Tuhan. Sujud dan datang, gak perlu lihat kanan kiri muka belakangmu. Tuhan hanya mau memberkati engkau hari ini. Tuhan ingin menyembuhkanmu. Tuhan ingin memulihkanmu. Ada waktu doa bagi kita pada saat ini. Kami mau sujud di hadapan Engkau Tuhan. Mungkin ada orang yang tahu keadaan kondisi hati kami. Beban kami Bapa. Tapi Kau mau datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan. Lakukan itu bagi Tuhan hari ini. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku Tuhan. Gak ada seorang pun mengerti sakit penyakitku, masalahku. Amin. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Harus ku buat. Dia berfirman. Mari datanglah. Dia selalu mempedulikan hidupmu. Selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Aku mau sujud Tuhan. Amin. Aku mau sujud di altar-Mu Bapa. Aku mau bawa hidupku Tuhan. Aku mau bawa hidupku Bapa.
ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku Tuhan, baharui aku Bapa. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ada jemaat-jemaatmu yang sedang berdoa Tuhan, mereka sedang berteluh. Kami gak ngerti beban mereka Bapa, tapi mereka sedang datang dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus mereka lakukan? Jawab mereka Bapa, jawab pergumulan mereka, jawab ketakutan mereka, jawab syukur mereka Bapa. Kita masih terus berdoa saudara sekalian. Bila hati kami terasa berat Bapa, bila hati terasa berat, adakah berat hatimu hari dengan masalah yang berat? Tak seorang pun Gak ada yang tahu, mengerti Bapa. gak ada yang tahu. Ku Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, Dia berfirman, maka aku memberikan kelegaan kepadamu. Ini yang dia tawarkan bagi saudara dan saya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Katakan sama-sama, sujud di altarnya. Ku bawa, kami bawa Tuhan, kami bawa hidup kami kepadamu. Amin. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah, Dia ubahi. Amin. Baharui, baharui, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat aku, saat saya datang di altar Tuhan. Saya mau berdoa saudara-saudara sekalian. Kita ulangi kornya sekali lagi. Waktu ini kan pujian kornya. Kalau saudara mau datang di bangku anugerah, lakukan itu. Kalau saudara ingin berdiri tempatmu, lakukan itu. Kalau ingin berdoa di tempatmu, lakukan itu. Kau harus mau sujud di hadapan Tuhan. Sehingga ulangan 28, Tuhan beri berkat itu atas hidup saudara dan saya. Katakan sama-sama, sujud di altarnya. Sujud di altarnya. Ku bawa hidup, ku bawa hidup. Amin, amin Tuhan. Ku bawa hidupku, ku bawa sakit penyakitku, ku bawa susah hatiku, ku bawa kesedihan, ku bawa semua kepada Tuhan. Dan bebaskanku, dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya.
ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sesuatu pasti terjadi, saudara. Sesuatu terjadi, pasti terjadi sesuatu. Sesuatu katakan pasti sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Kami tahu Tuhan, Engkau akan menjawab doa-doa kami. Setiap kami yang datang dan sujud di altar Tuhan hari ini, kami tahu Tuhan pasti ada terjadi jawaban-jawaban doa atas kami Bapa. Apapun yang sedang didoakan tadi Tuhan oleh anak-anak-Mu, di dalam segala pergumulan mereka di bangku anugerah, kesedihan, sakit penyakit, pergumulan-pergumulan dan harapan hidup mereka, di dalam nama Yesus, Tuhan dengar doa mereka. Tuhan jawab Bapa. Kuatkan mereka, sehatkan mereka, pulihkan mereka, hibur mereka. Beri mereka kemenangan Bapa. Berdoa untuk mereka yang sedang berduk mereka Bapa. Menumpang tangan di dalam nama Yesus. Tuhan dengar doa mereka, jawab Bapa doa mereka. Kami tahu Tuhan, mereka datang di hadapan Tuhan, mereka tanya sama Tuhan, maka terjadi mujizat, terjadi kemenangan. Semua kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Biarlah kami mau dengar firman dengan baik-baik, melakukan dengan setia, sehingga kami boleh mengalami janji-janji berkat Tuhan. Terima kasih bagi hamba-Mu yang melayani firman di dalam Yesus. Engkau memberkati dan terus mengurapi dalam kuasa-Mu. Kami hamba-hamba-Mu Tuhan pakai. Kami yang melayani hari Tuhan, berkati kami semua. Kiranya kami terus memuliakan Tuhan. Berkati gereja ini Bapa. Semua jemaatnya mau diberkati Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama itu kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Baik, pertama-tama atas nama unsur pemimpin dan semua jemaat-jemaat Tuhan, Koros 2 Surabaya mengucapkan turut berduka cita ya kepada Cik Melani, Regina dan juga Renaldi atas dipanggilnya, juga ada Oma ya di rumah ya, atas dipanggilnya almarhum Pak Jiang ya pada hari Selasa kemarin. Ya, dia 3 tahun mengenal Pak Jiang. Ya saya pikir kita cukup, orang bilang keras gitu ya, tapi sama saya kok dia lembut gitu loh, gitu ya. Berapa kali kita bicara-bicara di rumah sakit, kita ngobrol gitu ya, undang saya makan gitu, ini luar biasa nih. Ingat-ingat itu. Kemarin terakhir kami sama-sama ya, Ci ya, di mobil ya, kita dari rumah sakit sama-sama, Ibu Mayor, saya, Pak Jiang dan juga Ci Melani sama-sama kita pulang dari rumah sakit. Itu terakhir saya ketemu gitu, sama-sama di rumah sakit. Karena kalau di William Booth biasanya kan kalau lewat saya biasanya orang bilang bisa lebih cepat gitu, artinya potong kopasnya lebih mudah gitu ya, begitu. Jadi kita ke sana urus dan sebagainya, lalu kita pulang sama-sama di mobil waktu itu. Itu terakhir sekali kami ngobrol dan bertemu dengan Pak Jiang, saudara-saudara sekalian. Tapi seperti kata Mas Merkorops tadi, dia sudah lepas dari sakit penyakitnya. Kemanakah dia pergi? Ya toh, dia tahu ke tempat yang telah Tuhan sediakan. Jadi nggak perlu kita takut, nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita tanya kemana, sudah di mana. Dia sudah ada bersama dengan Bapa di sorga. Itu keyakinan kita.
Kita bertemu satu waktu di sana, itu kan iman kita saudara sekalian. Oleh sebab itu kuat dan terus kami doakan supaya diberikan roh penghiburan daripada Roh Kudus Tuhan kepada kepada Regina, Renaldi dan juga saya nggak bisa bayangkan bagaimana Oma ya. Oma ya, nggak tahu, saya bisa bayangkan gimana Oma dengar anaknya meninggal ya, tiap hari sama-sama begitu, saya nggak tahu. Tapi saya percaya doa-doa kita Tuhan pasti burkan semua saudara dengan baik ya, sangat cepat, dan saya pikir memang Tuhan atur begitu baik. Tuhan begitu baik ya, mengatur semua sehingga semua prosesnya begitu cepat, dan semua ya yang harusnya hari Rabu harus dikremasi tapi semua bisa diatur hari Selasa selesai ya. Terima kasih juga untuk Pak Yobi ya yang sudah atur dan tolong semuanya, juga tim LOM yang sudah tolong, terima kasih untuk semuanya. Kemudian saudara-saudara sekalian, untuk dana hibah yang saya katakan tadi sudah tahu cair ya. Itu menarik sekali saudara-saudaraku. Itu saya ngeprintnya hari Selasa gitu. Saya pergi ke bank, saya bawa bukunya, coba lah. Print, ternyata begitu saya print, orang banknya bilang, oh ini Pak. Tapi dia nggak bilang udah masuk, nggak masuk. Begitu saya buka email ternyata sudah masuk. Jadi Selasa itu ada sukacita karena dana hibah cair, tapi ada juga duka cita karena Pak yang dimana oleh Tuhan. Tapi itulah saya pikir luar biasa. Nah untuk dana hibah saudara-saudara sekalian, saya pikir ya SMK ya sebagai ketua pembangunannya gitu. Kalau saya sudah melakukan apa yang saya bisa buat, saya sudah berjuang untuk itu, saya urus segala sesuatu 1 tahun saya menunggu itu. Tim doa yang hari Kamis berdoa untuk itu, terima kasih doa sudah dijawab oleh Tuhan, terus berdoa dan semua telah terjadi dengan baik. Nah kelanjutannya kita akan kerjakan saudara-saudaraku, saya nggak tahu apakah Pak Sersan akan mengumpulkan kita beberapa orang untuk bicarakan hal ini Pak, saya nggak tahu nanti sebelum ini dilaksanakan ya. Kita bicara dalam waktu dekat ini, karena dana hibah juga ada batasnya saudara-saudara sekalian. Kalau dia nggak tergunakan dalam berapa waktu, itu nanti bisa dipertanyakan gitu. Jadi kalau bisa kita cepat selesaikan. Saya pikir Regina sudah membuat beberapa hal, nanti kalau kita mungkin ada rapat kecilnya Pak, nanti Regina bisa sampaikan, kita satukan visi kita, sehingga dana 90 juta sekian. Tapi dana yang di bank itu ada 91 juta karena ada dana awal kita, jadi semua 91 juta sekian. Nah ini berkat. Dan saya mau dalam minggu ini kita bisa kumpul, ya nggak tahu Pak Semer Korup, saya pokoknya sudah laksanakan, saya sudah kerjakan, saya sudah urus semuanya, negosiasi dengan semuanya dan sebagainya, dan itu sudah turun, saya kembalikan kepada jemaat, kepada SMK sebagai ketua pembangunan, bagaimana kita akan melaksanakan itu sehingga dalam bulan Juli ini saudara-saudara sekalian, kita bisa memperbaiki bagian dalam gereja ini, dan saya juga rindu bagian luar gereja, dinding gereja ini juga kita bisa cat lebih baik. Nah saya ini serahkan ya, saya serahkan, pokoknya saya dana sudah ada, saudara lakukan itu, dan bagaimana caranya saya serahkan dan kembalikan kepada saudara-saudara sekalian, karena itu bukan uang saya, itu uang untuk gereja yang akan kita pergunakan. Lalu yang ketiga saudara-saudara sekalian, gak ada yang berulang tahun dalam minggu ini, dan yang keempat kami ingatkan kembali ada latihan-latihan saudara-saudara sekalian, baik itu latihan paduan suara gabungan pada hari Senin jam 6:30 malam, di tempat ini juga ada latihan tamburin gabungan, di hari Senin juga itu ada di Koros 4 Surabaya untuk acara kesucian gabungan saudara-saudara sekalian, dan juga ada latihan-latihan band ya, latihan-latihan band gabungan yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu ya, mulai minggu depan jam 6:30 malam. Jadi saudara-saudaraku yang sudah nama-namanya ada tergabung dalam tim band dan tim tamburin bahkan paduan suara, saya harap saudara-saudara dukung acara ini ya, dukung acara ini saudara-saudara sekalian sehingga kegiatan bisa dengan baik ya. Tanggal 14 Agustus tempatnya di mana ini sedang kita terus berusaha ya, saya sudah bicara, sudah aja opsir kumpulkan uang, kami sudah bisa kumpulkan uang sebesar 22.500.000 dari semua institusi ada di tempat ini, dan membutuhkan kekurangan uang itu lagi, dan kami sudah serahkan ke rumah sakit. Kita menantikan kiranya dana 40 juta yang kita butuhkan untuk sebuah tempat di Auditorium Mercure Hotel, itu sudah menjadi sasaran kita saudara sekalian. Kalau itu sudah terjadi maka kita akan dilaksanakan ke sana, tapi juga saya sudah punya plan B. Kalau itu pun nggak bisa terwujud, kita akan di satu tempat lagi yang kita sudah survei, sudah daftar harganya, dan kita masih menantikan mana yang mau Tuhan beri bagi kita. Yang penting adalah siapkan ya, besok ada latihan ya, CLC akan memimpin latihan itu. Jadi kemarin nggak banyak hadir, 22 orang dari semua 4 korops. Dan saya harap besok kita semua bisa hadir, lebih banyak. Saya target 40 orang, bahkan 50 orang paduan suara akan terjadi saudara-saudara. Nah kita doakan kegiatan-kegiatan ini, baik kesucian gabungan ketangan IS dan juga konser Haleluya pada bulan November, kiranya semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa saudara-saudara sekalian, pada hari Selasa jam 6.30, 6:30 malam, kita ada ibadah penghiburan di tempat ini. Keluarga Cik Melani, Regina dan juga Renaldi dan juga Oma
mengundang kita bersama-sama untuk melaksanakan dan hadir di dalam ibadah penghiburan. Sekali lagi saya katakan ibadah penghiburan di gereja dilaksanakan jam 6:30 malam pada hari Selasa. Ya, hari Selasa. Jadi saya harap saudara-saudara bisa datang, bisa hadir untuk kita mendoakan keluarga, menghibur mereka dalam ibadah yang kita lakukan. Ya, saya rasa itu saja saudara-saudara sekalian. Nggak ada lagi kira-kira? Nggak ada ya? Oh ya, hari Kamis ada doa ya. Hari Kamis ada doa, jadi kami undang saudara untuk datang ibadah doa juga. Kita terus berdoa untuk gereja ini. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk kehadiran kita. Nah, sebentar hari ini ada sekolah minggu, ya kan? Lalu sore hari kita ada ibadah tebusan. Ya, Tuhan memberkati kita. Minggu depan kita ada PKP dan wasda gabungan. Ya, minggu depan minggu ketiga. Tuhan memberkati kita. Kita terima dua berkat dari Ibu Mayor. Mari kita berdiri sama-sama. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan yang telah memberkati kami dalam ibadah kami hari ini di hari perhentian-Mu. Kami akan pulang, Tuhan menyertai, dan hamba menyerahkan semua jemaat-jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, orang muda, orang dewasa, para lansia, mereka yang ada di kota Surabaya, mereka yang ada di luar kota, kembali akan berjuang, bekerja, berusaha sepanjang minggu ke depan. Penyertaan Tuhan menjadi bagian atas hidup mereka. Dan berkat Tuhan mengikuti mereka karena janji Tuhan akan membuka tingkap-Mu dari sorga. Terima kasih Bapa, jika ada dosa yang kami lakukan kami mohon ampun. Karena di dalam nama Yesus kami berdoa, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali. Amin, amin. Tuhan berkati.